sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this November 2021 reading, oke? Nah, sebelum kita masuk ke milih kartunya, aku mau shout out dulu buat our soul family, yaitu Maria yang sudah kirim lilin cantiknya. Dia tahu banget aku lagi butuh lilin. Dan betul-betul enak guys, aku sampai dikirimin banyak nih. Ini boxnya, dan ini seperti ini lilinnya, so cute, dan wanginya enak banget. Tapi kata Maria jangan taruh di mobil, nanti meleleh. Jadi ini aku suka banget wanginya, sumpah aku suka banget Bali Ocean. Follow Instagramnya ya, kita support teman-teman soul family kita. Terangku.id ya, .id terangku.id. Oke, thank you banget ya Maria ya atas perhatiannya kepada aku. Semoga semakin sukses bisnisnya dan semakin sehat. Oke guys, sekarang kita masuk ke pilihan readingnya. Di sini reading bulanan ini ada 3 pilihan kartu, 1, 2, 3. Di 3 pilihan ini adalah untuk kita baca tentang energi dari karir, kehidupan, spiritual dan lain sebagainya. Apapun nanti yang datang ya, cinta juga tentunya. Tapi aku juga punya reading per zodiaknya. Ya, kamu bisa pakai Western Astrology, Sun, Moon, Rising, dan Rising di Vedic Astrology untuk cek energi bulanan kamu nanti. So, ini adalah pilihannya. Sekarang kita masukin indikatornya. Pakai yang Maria aja deh boxnya. Oke. Tara, 3 box. Isinya lilin sih, tapi bantu buat indikatornya. Kamu pilih coba yang mana? Pile 1, pile 2, pile 3. Oke, gunakan intuisi kamu, dengarkan dia sambil melatih intuisi ya, pelan-pelan. Oke, kamu tinggal lihat timestamp komentar yang aku pin paling atas. Di situ ada keterangan untuk pilihan zodiak dan juga kartu ini ya. Ini lebih dalam, yang zodiak singkat aja, tapi moga-moga bisa bantu. Oke guys, kita ketemu di timestamp kamu. See you there. Halo teman-teman yang pilih pile nomor 1. Thank you Maria, not sponsored ya, not sponsored. Ini dia kasih aku, dia soul fam kita, jadinya kita support. Oke? Kita lihat energi kehidupan kamu di November 2021. We'll see. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Brahma, journey of the soul ini. Where are you being called to journey to? Kemana kamu dipanggil melangkah atau melakukan perjalanan? Last one, soul family. Kayak Maria, soul family juga. Soul family, keluarga jiwa, memanggil suku jiwamu. Kamu tidak perlu melakukan semua sendirian. Oke. Di sini pastinya ini kena wave ambiar Oktober nih. Dari bulan Oktober itu kan sudah ada peringatan ke aku ya, pressure-nya akan tinggi personally untuk healing biasanya. Terus di sini saya lihat mungkin kesehatan jadi teman-teman itu mulai agak keganggu atau juga terasa seperti mulai memikirkan arah hidup, kemana harus melangkah dan langkah selanjutnya aku harus ngapain. Lalu juga ada soul family, mulai berpikir mungkin sekitar kamu itu gak resonate lagi sama kamu. Teman-teman yang dulu biasanya oke, tiba-tiba di saat ini tidak lagi seperti dulu, tidak sefrekuensi lagi. So di sini adalah waktu kamu untuk memutuskan di November siapa sesungguhnya orang yang betul-betul teman kamu, sahabat kamu, atau cinta kamu. Terus terutama soal jalan hidup ya, karena ada 2 kartu ini adalah tentang seperti rite of passage. Ini perjalanan juga sebuah lintasan, ini juga adalah sebuah perjalanan. Jadi nggak heran kalau teman-teman yang pilih pile 1 ini bakal banyak yang pilih mungkin meredesign atau memikirkan ulang yang namanya langkah hidup kalian. Arahnya kemana ya kali ini ya? Apakah saya sudah benar berjalan ke sini? Seperti apa orang-orang yang baik buat saya sebagai teman, klien, atau mungkin cinta? Itu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Now let's see lagi
Mungkin dari kesehatan kamu kurang bagus jadi lebih bagus ya nanti berjalannya November. Ada Ten of Swords in reverse. Oke. The Queen of Cups. The Ten of Wands. Ada Six of Crystals. Aku ngerasain bagian untuk ten ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang akhirnya bisa memutuskan sesuatu, bisa juga mutus karmik lama yang selalu menghambat langkah kamu. Di sini juga Queen of Cups mendampingi Ten of Swords, Ten of Wands mendampingi Six of Crystals. So beban yang kamu pikirkan selama ini dan pikiran yang selama ini buntu kalau kamu lagi memikirkan tentang ini ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin selama ini kamu belum menemukan solusinya. Kamu diminta menggunakan hati nih. Kalau ini tentang kuliah, tentang sekolah, tentang mungkin tipe judul jurnal, judul skripsi, tesis dan lain sebagainya. Kalau kepala mentok, coba pakai hati. Dan ini juga ada bagian menghealing diri. Dan disitulah akhirnya kamu betul-betul bisa memutus si overthinking kamu atau kebuntuan kepala kamu. Untuk teman-teman yang lagi rajin olahraga, hati-hati ya dengan beban yang terlalu kamu paksakan pada tubuh kamu. Ada beberapa yang bakal kuat dan bakal lebih tangguh, tapi ada beberapa yang gak kuat dan bisa jatuh sakit. Lalu di sini juga ada Ten of Wands ke Six of Crystals. Semoga ya arah hidup dan beban hidup yang selama ini kamu tanggung, terutama di tahun ini mungkin akan ada jalan keluar. Ini dapat jalan keluar, ini dapat jalan keluar. Mungkin masalah kesehatan dapat jalan keluar, kebuntuan ide, kebuntuan cinta atau apapun akan mulai kamu terima. Akan mulai kamu proses dan kamu akan bisa menemukan solusinya. Intinya ada pencerahan di hati dan juga di ekonomi. Atau hubungan yang bisa saling mengisi, memberi dan menerima. Gitu. Nah, kita lihat untuk perkarirannya ya. Ini bisa untuk studi dan bisa untuk pekerjaan. Dapat 2. No more complaining. Jangan lagi mengeluh. Tidak lagi mengeluh. Keluhan adalah afirmasi dari menjadi korban yang tidak pernah benar secara spiritual. Ambil kembali kekuatan yang diberikan Tuhan padamu dengan meyakini bahwa kamu punya anugerah memilih dan kebebasan. Anugerah pilihan dan kebebasan. Dengan meningkatnya kepercayaan diri dan juga ketegasanmu, lihatlah begitu banyaknya keyakinan positif yang akan menjadi kenyataan. Iya, ini menantangnya. Tantangan kamu adalah bisa overthinking dan mungkin kembali ke pola lama yang kurang baik buat kamu. Ini juga saya sadar ini adalah sesuatu yang kamu bawa dari masa lalu nih. Sudah sampai 10, bebannya sudah memuncak dan kamu harus keluarin. Itu dengan menyadari apa sih yang terus-terusan kamu pikirin itu. Yang membebani kamu tuh apa sih? Nah, kalau salah satunya adalah kamu mulai merasa tidak adil hidup ini, komplain gitu ya, tanpa sadar, tentunya itu mengurangi kekuatan kamu. Dimana jadinya ngerasa berat banget punggungnya. Ten of Wands. Terus, face your financial fears. Hadapi ketakutan finansialmu. Begitu kamu jujur pada dirimu sendiri tentang ketakutan akan kesuksesan dan kegagalan, mereka tidak lagi bisa mengendalikan kamu. Bebaskan dirimu dari ketakutan tersembunyi dengan mengakui mereka ke cahaya kesadaran.
Dan kamu akan menyadari bahwa ternyata tidak ada yang harus ditakuti, dan bahwa dalam setiap perjalanan orang sukses ada perjuangan dan ada usaha untuk membebaskan keraguan diri. Ya, jadi semua orang sukses pasti pernah mengalami proses untuk melepaskan ketakutannya ya. Kalau kamu nggak punya ketakutan, hebat sih. Dan itu nggak mungkin. Sebagai manusia kita diprogram untuk ada itu. Ada sedikit keraguan. Kenapa? Karena dengan kita semakin punya itu, kita juga semakin bisa mengendalikan pikiran kita. Karena kebanyakan ketakutan itu datangnya dari pikiran, dari sesuatu di masa lalu. Dua hal yang saya temukan, sesuatu yang sudah terjadi dan menyakitkan, dengan sesuatu yang belum terjadi tapi ditakutkan. Jadi ini bisa membebani kamu nanti kalau kamu ketakutannya terlalu besar di situ. Kalau kata saya, di bulan November soal karir, soal studi, kamu akan jalanin. Tidak perlu terlalu banyak target, yang penting kamu konsisten. Kalau kamu punya ketakutan, langsung tulis. Lakukan shadow work. Saya punya video shadow work untuk bisa membantu kamu ya, journaling. Kayak tulis apa yang buat kamu takut. Itu. Kalau butuh bantuan coach, saya ready nih. November mudah-mudahan masih ada slot ya pas saya rilis video ini. Daftar ke Mas Kiki. Oke. Ya, ada Kak Tiwi sama Belinda juga yang bisa bantu. Sekarang kita masuk kepada cinta ya. Love. Ini kita masuk ke couple dulu, yang pasangan. Cinta di November 2021. Heart to heart conversations. Ada pembicaraan hati ke hati. Kamu sama pasangan kamu mungkin akan banyak cerita ya. Atau mungkin kalau ada konflik, ya beban-beban itu, mungkin juga kamu diminta untuk lebih banyak cerita sama dia soal beban-beban kamu. Codependency, ketergantungan mempengaruhi kehidupan cintamu. Passion, allow your heart, izinkan hatimu dan jiwamu bernyanyi dalam suka. Last one, unrequited love. Oh my god, udah nikah juga ada cinta bertepuk sebelah tangan ya. Ya sih, namanya masalah orang beda-beda ya. Cinta tak terbalas. Tidak cukup ketertarikan untuk mempertahankan hubungan ini. Wow. Oke. So, yang saya lihat di sini, ini ada sesuatu, ada masalah. Mungkinkah salah satunya tidak merasa diperhatikan? Mungkinkah salah satunya terlalu mungkin sibuk cari uang, mungkin seringan main sama temannya atau apa gitu ya, masih pacaran. Jadinya yang satu lagi merasa tertinggal. Dan beban itu nanti kalau kamu lama-lama pendem ya. Ada saran di sini untuk bisa bicarakan itu baik-baik dengan pasangan kamu. Karena kalau tidak begitu nanti kamunya makin stres. Ya, bisa ngaruh ke fisik. Jadi cari waktu bicara. Kalau dia nggak bisa diajak bicara, terus-terusan menghindar, mungkin kamu harus bantu dia untuk, mungkin kamu harus cari konseling, misalnya konselor pernikahan atau orang profesional untuk menengahi itu. Atau mungkinkah kalau kalian masih pacaran, kalian sadar ini ternyata bukan orang yang saya cari karena komunikasinya tidak bisa nyambung sama saya. Dan mungkinkah kamu jadinya mikir, saya tuh apa cuman bergantung aja ya selama ini sama dia? Ataukah saya memang terlalu tergantung orangnya untuk dibahagiakan dia? Dia punya kehidupan dan saya tiba-tiba berhenti punya kehidupan hanya karena saya pacaran sama dia, atau hanya karena saya menikah sama dia. Dia adalah dunia saya, dan saya kehilangan dunia saya kalau dianya lagi sibuk. Gitu. Jadi di sini ada ngebangun lagi kebahagiaan kamu. Intinya itu. Karena tidak akan ada rasa kehilangan kalau komitmen kalian kuat, kalau saling memahami ya, saling setia, saling jujur. Saya juga bukan tipe orang yang bisa dikekang banget.
tapi saya juga nggak suka kalau dilepas banget gitu. Jadi tengah-tengah gitu, kita dalam komitmen. Idealnya sih ya punya kehidupan yang dilakukan kayak self actualization masing-masing. Kamu sukanya ngelakuin apa, kamu lakuin di situ, dia di situ. Nanti kan setelah kesibukan selesai, kalian pulang ke rumah di situ. Baru sepertinya akan ada throat chakra closing ya di November. Banyak yang susah ngomong kayaknya, ngungkapin itu aja mungkin bingung. Gimana cara ngomongnya ya, aku nih kayak anak kecil gitu. Enggak, kalau pasangan kamu sayang sama kamu, dia akan dengerin kok. Tapi caranya juga harus bagus ya, caranya juga harus tepat. Dan kamu yang paling tahu gimana cara bisa buat dia dengerin kamu gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau dia jodoh kamu nih, untuk yang pacaran. Kalau dia jodoh kamu tuh, vulnerability kamu itu akan menggemaskan. Kenapa? Ya gimana pun ya, sekuat-kuatnya wanita gitu ya, karena dilihat di sini ada wanita seperti itu. Dan kadang-kala orang nggak percaya gitu kalau orang tangguh itu bisa ngerasa insecure. Kesannya aja, padahal bisa banget, karena semua orang punya cerita. Semua manusia pasti ngalamin yang namanya rejection, penolakan, diabaikan dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebagai pasangan harus memahami apa sih yang diinginkan dari yang lain. Dan kalau itu berlebihan yang dia inginkan, coba kamu kasih pemahaman dengan cara baik. Karena kan kamu mungkin berpikir ketakutannya dia, fears, itu tidak masuk akal, tapi buat dia itu berarti. Di situ kamu harus memahami. Dan hanya bisa tahu kalau ada komunikasi. Tanpa komunikasi ya nggak bakal tahu gitu. Jadi pahami itu ya. Kasih dia juga pemahaman. Kalau kamu merasa dia terlalu paranoid, jangan dikasih tahu dia paranoid. Kasihan. Bilang bahwa coba tenangkan dia dengan cara baik. Ini kayak gini nih, kayak yang cowok ngambek gitu, terus yang cewek tuh yang ngasih pemahaman, kenapa sayang, kenapa kamu marah, ada apa. Mungkin bagi yang cewek masalahnya gak simpel, tapi dia sadar ini yang cowok udah sampai marah gitu, ini berarti sesuatu yang penting buat cowokku. Oh berarti aku harus dengarkan dan cari solusi bersama. Di situ ada kekuatan kalian akan terbentuk antara yang pasangan itu, antara semakin kuat atau nanti semakin terbebani hanya karena menutupi itu. Ya, tidak ada yang terlambat, semuanya bisa dimulai. Oke. Oke, sekarang kita masuk. Oh ya, passion. Intinya setelah kalian bisa melewati itu, kalian akan dapat asmara lagi, romansa yang indah lagi. Itu ini sih nggak masalah. Yang ini di sini tadi saya fokusnya. Alright, sekarang kita masuk ke yang single. Tahu deh. Single fighter, my beautiful single. Pay attention to the red flags. Ada pertanda-pertanda yang menghantuimu. True love. Lagi seneng nih menghayal true love. Oke. Terus ada let go of control issues. Melepaskan isu kendali. Izinkan situasi ini untuk terungkap secara alami. Yang true love. Ini adalah romansa romansa terhebat sepanjang hayat. Lalu terakhir ada healing family issues. Oke. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu kamu memaafkan kedua orang tuamu. Ya, ketakutan diangkat banget nih di grup ini. Masih lanjut sepertinya setelah Oktober, tapi oke, ini semesta bilang gini, ini energi bukan untuk buat kamu ke pressure. Ini energi buat kamu, ini kesempatan buat ngehealing sesuatu yang mungkin belum kamu sadari selama ini, tapi sangat bisa mengganggu hubungan kamu nanti dengan true love kamu. Jadi motivasi kamu adalah untuk healing ini adalah kalau nggak ada kayak gini, kalau nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diriku,
aku nggak bakal pernah tahu aku punya masalah di situ. Dan saat aku nggak tahu aku punya masalah di situ, bisa aja aku mengulangi itu kepada nanti keturunanku. Jadi motivasinya di situ. Ya, lalu the let go of control issues. Mungkin karena sudah saking lama single dan takut untuk kedorong usia gitu ya, udah 30, udah 29, udah stres, panik. Kalian jadi tidak bisa melihat red flags-nya. Saking udah ngebet gitu. Dan di situ kalian harus kenali lagi. Anggaplah kita nih semua 17 lagi menjalani si relationship ini ya, tidak terburu-buru, dan kita punya waktu untuk mengetahui, dijalani dengan baik, dijadikan teman dulu, dilihat cocok atau tidak. Kalau cocok lanjut gitu. Jadi kamu harus sudah lebih gape ya, udah lebih jago untuk bisa mengetahui ini bakal wasting time gak ya. Berhubung saya sudah segini usianya, saya nggak bisa wasting time, saya sudah siap serius. Jadi nggak lama-lama ngubek sama orang yang salah. Itu bisa masih latihan, tapi latihan ini atau si true love-nya benar-benar datang dan kamu diajarin langsung let go control issue, sama melihat ternyata ada issue family, keluarga. Atau nanti kamu masih dilatih untuk bisa melihat ini true love kamu atau ini sudah sebenarnya kamu tahu ada red flag, dia bukan orangnya gitu. Dan ini juga bukan cuman sorry, ini closing wahe terus cakra saya, bukan cuman ngomongin soal orang yang akan datang di bulan itu ya. Ini juga bisa aja isu dari masa lalu dibalikin lagi, dan kamu pun ditanya sama semesta, bener gak ini orang yang kamu mau? Bener gak? Are you sure? Ini orang yang kamu mau? Ataukah kamu terobsesi? Ataukah kamu salah melihat pertandaku? Gitu. Ada hal di situ yang akan terbuka ya. Dan karena tadi ada Queen of Cups, I remember tuh di atas true love tuh. Yes. Jadi kamu harus pakai hati kamu. Apa yang kamu rasain dengan orang itu? Bukan sekedar praduga kamu. Ini orang gak baik. Ini orang baik. Tapi dengerin lagi kata hati kamu. Kamu bahagia nggak sama orang itu? Lebih banyak mana? Happy-nya atau nangisnya? Gitu. Oke, last message for you. Pesan semesta buat kamu. The Age of Light. Kamu sudah di training untuk masa kehidupan ini. Hello tribes. Kita itu sama-sama digembleng. Tahu gak sih, di klien saya juga yang berakselerasi ya. Bahkan ada yang cuman kehidupannya 4 kali. Bayangin kamu 3 kehidupan lalu, dan terutama kehidupan ini padatnya apa pelajarannya. Melelahkan banget. Teman-teman ini banyak yang puluhan, belasan. Ada beberapa jiwa yang saya lihat sudah ratusan. Pernah masuk ke coaching saya udah 200-an kali, sampai capek saya solo retrievalnya. Tapi apapun yang terjadi di masa lalu, kehidupan sekarang kamu adalah kehidupan paling penting. Ya, sudah bawa bekal sebanyak itu, dari cinta sudah bawa bekal pengetahuan di jiwa yang tinggal dibuka, mungkin dengan nonton kakakmu ini ya, adikmu ini ya gitu, atau dengan mungkin diskusi sama teman-teman dan lain sebagainya, itu akan terbuka perlahan-lahan sehingga semua tantangan hidup tuh bisa diatasi. Bekalnya sudah ada dari dalam jiwa yang tinggal terbuka perlahan-lahan ya. Dan dia tidak akan terbuka kalau tertutup ketakutan, kalau masalah itu jauh lebih besar daripada kekuatan ya. Dan yakinlah bahwa kita selalu punya lebih besar kekuatannya daripada masalah kita ya. Banyak dari teman-teman yang sudah belajar soal ekonomi, soal spiritual, soal apapun sejak dulu untuk belajar atau untuk mengatasi kehidupan saat ini. So no wonder kita ketemu di sini ya. Oke guys, seru sih. Untuk file ini kalau resonate, kasih love-nya warna ungu dengan kata-kata Age of Light deh. Era cahaya. Sebuah era cahaya. Jangan lupa nonton zodiak kamu ya di
timestamp zodiaknya, kamu cek aja di belakang video, aku taruhnya di bagian belakang. Thank you so much for watching guys. Tukeran pahala yuk dengan kasih like, comment, subscribe. Oke? Susah amat ngomongnya. Terocak ragu kenapa? Belajar komunikasi ya, dan juga ungkapin kata hati kamu. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo sahabat-sahabat semesta yang pilih file number 2 dengan lilin biru ini ya, kado biru ini. Oke, thank you ya Maria. Support sahabat jiwa kita. Lihat intro, ada yang kasih saya lilin tuh, jadi punya deh. Oke, untuk bulan November 2021 kita cek file ini gimana journey-nya. Kemampuanku menerima diukur dari bagaimana aku melatih pikiran dan perasaan baik. Good feeling thoughts. Jadi kemampuan kamu untuk menerima sebuah hadiah dari semesta itu adalah berkaitan dengan bagaimana kamu bisa melatih perasaan baik kamu dan pikiran baik kamu. Itu intinya. See again. Ada praktis lagi ya, luar biasa dari begitu banyak kartu. Aduh, aku mulai melatih mengizinkan diriku untuk keluar dari aku mulai melatih diriku untuk mengizinkan semesta yang memberikan arah dan aku keluar dari situ. Jadi kamu belajar untuk tidak menghalangi jalan semesta. Ini ada kaitannya dengan control issue lagi. Oke. And next one, kita lihat I slow down and listen to the guidance that's available to me. Aku melambat dan mendengarkan panduan yang tersedia untukku. Yes. Oke. Sepertinya ada let go of control issue. Melepaskan kendali isu kendali kamu. Overthinkingnya juga diperbaiki nih, karena ada good feeling thoughts ya. Kamu harus melatih untuk merasa baik dan berpikir baik lagi. Kamu juga harus melatih tidak mengendalikan semuanya. Kamu cuma bisa melakukan bagian kamu. Karena yang mengizinkan semesta, karena yang akan mengizinkan impian kamu itu bisa kamu terima, itu semesta. Jadi kita manusia cuma bisa melakukan beberapa hal aja. Sisanya itu adalah semesta yang akan kasih. Dan itu juga akan membuat kita tidak terlalu lelah ya dalam melakukan sesuatu dan memohon sesuatu. Ya, makanya diminta untuk lebih perlahan-lahan, slow down atau melambat atau beristirahat lah ya. Sekalian beristirahat dan mendengarkan di dalam pekerjaan sebuah pesan. Oke. Di sini juga saya udah pelantot ya dari tadi ya. Solar plexus chakra saya juga keluar. So, ini adalah file-file dimana orangnya fiery banget kayaknya, atau enggak semangatnya tinggi. Di sini juga saya ngerasa kamu suka ngelakuin sesuatu secara mandiri. Dan di bulan November nanti ada tentang belajar atau practicing, berlatih untuk bisa mengizinkan orang lain membantu kamu, karena semesta juga bisa nunjuk orang untuk bantuin kamu kan, atau nunjuk hal lain gitu. Itu juga latihan untuk mengizinkan orang lain membantu kamu, dan juga kamu akan berlatih untuk merasa baik atau bersyukur ini. Bersyukur sejak awal, meskipun si manifestasi kamu itu belum tiba hari itu. Ya, yang bisa kamu lakukan adalah untuk benar-benar merasa bahwa itu sudah datang. Kalaupun tidak merasa oke, ya wajar, namanya juga manusia ya. Tidak akan selamanya merasa baik-baik saja. Gitu. So,
Sekarang coba kita lihat tarotnya supaya kita dapat penjelasan yang lebih dalam lagi. We'll see. The Hierophant. The Four of Cups. The Six of Wands in reverse. Ada Ace of Wands. Emang ya para pekerja ini, kreativitas kamu tinggi banget, dan setiap kali sesuatu belum terwujud kamu penasarannya setengah mati. Kamu cobain semuanya sampai itu terwujud. Bagus sih, cuman sepertinya kamu harus mengizinkan semesta yang melakukannya deh di bulan November. Atau ini bekal dari November ke depannya ya. Atau mungkin ini sudah terjadi dan di November kamu lepasin tangan kamu dan percayakan pada semesta. Ini pengetahuan baru buat kamu di Hierophant. Belajar trust terhadap Tuhan, terhadap kejadian, terhadap diri kamu. Kamu cuma bisa melakukan this much gitu, cuma bisa melakukan sampai ke beberapa hal. Sisanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi untuk teman-teman yang tidak berusaha, kamu didorong untuk berusaha. Tidak akan ada keberhasilan jika tidak ada awal langkah. Ya, kamu tidak akan bisa sampai ke mana tujuan kamu kalau kamu tidak mulai melangkah gitu. Jadi ini keseimbangan antara orang yang sangat percaya diri untuk bisa mencapainya lewat diri sendiri, akhirnya diminta untuk lebih slow, beristirahat, slow down, sama orang yang gak pernah memulai, jadi mulai melangkah di langkah pertama. Ini wands-nya 1, ini wands-nya 6 gitu. Jadi kamu akan berusaha untuk menyeimbangkan keduanya ya, kapan melangkah, kapan istirahat. Dan ini adalah skill yang menyenangkan untuk dikuasai karena sebagai orang yang suka burn out, ya saya butuh belajar ini, mungkin kamu butuh belajar ini gitu ya. Satu hal, kalau misalnya kamu sudah ngerasa kuliah kamu, karir kamu sudah melelahkan buat kamu, sudah pasti artinya adalah istirahat. Karena kalau kamu ngerjain sesuatu nggak enjoy lagi, di situ energi kita cepat terkurasnya. Nah, makanya saya suka traveling, saya suka keluar karena ada masa-masa di mana pekerjaan saya menekan. Jadi saya harus tetap isi tangki saya dengan happiness. Tuh, belajar bahagia lagi dan mencintai diri saya dengan kasih yang terbaik. Itu juga pelajaran kamu sepertinya di bulan November. So now we'll take the Angels of Abundance. Kita lihat pesan lebih spesifiknya soal karir dan kesehatan atau kuliah ya. Ini untuk orang ini nih, ambillah langkah yang ambillah kesempatan yang diberikan semesta. Semua perubahan positif dan kerjasama positif melibatkan beberapa resiko, dan kamu sudah siap untuk mengikuti panduan semesta ke arah teritori baru. Begitu kamu meninggalkan di belakang apa yang sudah terlalu nyaman dan aman, tapi tidak lagi membuat kamu bahagia atau tidak lagi cocok untukmu, kamu akan menyiapkan sebuah ruang baru yang penuh dengan kesempatan yang lebih berarti untukmu. Jadi kamu ini mungkin banyak yang PW ya, mager, jadinya kamu susah banget untuk keluar ke zona yang lebih bagus sebenarnya buat kamu. Dan semesta akan mendorong untuk orang-orang yang malas melangkah, yang ada di zona nyaman tapi sudah kebalik nih Six of Wands-nya. Artinya sudah tidak akan mengembangkan diri kamu lagi secara material, mungkin secara karir, secara kreativitas. Kamu mandek di situ. Karena kalau Six of Wands tegak itu kan dia adalah keberhasilan ya, prestasi ya. Ini kayak tidak. Nah, dalam suasana cocororonan anak ini ya, kamu diajarin untuk bisa mulai melangkah lagi
Ya mungkin karena studi keenakan ya, diisolasi. Nah untuk yang ini justru dia sibuk nih kayaknya pas diisolasi nih. Tetap sibuk, diminta untuk lebih slow down. Oke, terus it is safe for you to receive. Besar kaitannya dengan menerima ya. Dari segini banyak saya gunakan ini kan, si super attractor, dan ini adalah tentang menerima. Yaitu bagian penting dari law of attraction kan. Penting bagimu untuk menerima. Semakin kamu membiarkan dirimu untuk menerima, semakin besar sumber daya yang tersedia untuk kamu bagikan kepada orang lain. Bukalah hatimu untuk menerima dan jadilah saluran untuk semua hal baik yang datang padamu atau melalui kamu sebagai berkah untuk dunia. Ya dengan cara mengizinkan semesta belajar melepas kendali sih ini, dengan percaya intinya kamu sudah do the best, sudah melangkah ke sesuatu yang betul-betul kamu impikan, tapi kayak masih tertahan, maka itu waktunya untuk lepasin. Kalau ini juga ada ujian keinginan nih nanti di sini. Kalau kamu betul-betul mau gak sama hal itu, atau itu cuma keinginan sesaat, dan kalau itu tidak baik buat kamu kan akan dijauhkan sama semesta ya. Itu akan diberikan yang jauh lebih baik lagi. Itu sih. Oke, sekarang kita coba lihat. Tunggu. Saya mau ngomong kalau orang yang sakit, kamu bakal dapat kesehatan kamu. Dan mungkin itu adalah peringatannya kalau terlalu capek atau terlalu slow, sehingga badan kamu gak bahagia. Mungkin kalau kamu terlalu males gitu. Jadi seimbangkan ya. Kita lihat untuk love life ya, yang couple dulu maksudnya. Ada very soon. Putuskan apa yang kamu mau sehingga itu datang padamu saat ini. Terima kasih semesta, langsung digubrak ya. Ini yang tentang menerima. Kamu betul-betul akan, mungkin ini tentang cinta juga. Kamu akan diminta untuk mengetahui benarkah itu adalah hal yang kamu inginkan, ataukah itu obsesi sesaat. Really? Gitulah, really dear. Lalu ada children, anak. Kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak-anak. Dan ada soulmate. Ya, ini soulmate-mu. Oke. Lalu pay attention to the red flags. Pertanda-pertanda menghantuimu. Oke, langsung tadi saya ke hit energinya cepet. Untuk energi pertama yang saya rasain, hati-hati sama kedatangan orang dari masa lalu atau kedatangan orang baru yang seakan-akan dia soulmate kamu. Itu ujian buat kamu. Orang itu ujian untuk ngetes keteguhan kamu sama pasangan kamu. Oke. Terus yang kedua, yang lebih banyak lagi energinya adalah memutuskan ya untuk punya anak atau tidak, atau memutuskan sesuatu dengan pasangan untuk masa depan anak, atau memutuskan sesuatu dengan pasangan aja tanpa melibatkan sesuatu. Ini adalah berkaitan dengan anak. Tidak, ini adalah cara kamu untuk bisa punya ketegasan dalam apa yang kamu inginkan. Karena law of attraction tuh akan maju mundur kalau yang kamu mau itu naik turun ya, ganggu gitu, akan naik frekuensinya terganggu gitu. Dan yang pasti kalau kamu mau menginginkan soulmate kamu atau cinta sejati kamu, ya gimana? Sebentar, lagi mendengarkan. Kalau kamu menginginkan law of attraction soal jodoh, itu ada banyak faktor yang tidak bisa kamu kendalikan, dari sisi timingnya dan gimana perkembangan jodoh kamu di sana, sudah siap belum. Jadi jangan kecil hati ya kalau itu belum datang. Itu adalah sebuah perjalanan karena ini berkaitan sama orang lain, bukan sama diri sendiri, yang mereka pun punya kehendak bebas or free will gitu. Lalu juga hati-hati sama orang yang seakan-akan dia itu memperlihatkan di batin kamu dia adalah cinta sejati kamu, your real soulmate gitu. Jadinya padahal kamu udah gak happy ngejalaninnya. Itu kalau ini pasangan ya, kamu udah gak happy ngejalaninnya. Nah, atau hati-hati juga sama ekspektasi kamu yang terlalu tinggi sama soulmate kamu.
sama suami, sama istri, sama anak-anak. Jadi ekspektasi itu harus dibedah lagi. Maunya apa? Yang sebenarnya maunya apa? Jangan kemana-mana, coba maunya apa? Disampaikan dengan baik dan harus dinilai juga ekspektasi itu realistis nggak untuk pasanganmu, keluargamu, anakmu, dan lain sebagainya. Atau itu cuman ambisi berlebihan dan sebuah permohonan yang sulit untuk dipenuhi gitu. Itu. Tadi juga seakan-akan saya baca energi single ya. Oke, we'll see. Mungkin saya jelasin lagi di single seperti itu. Kalau memang kembali lagi. Bentar ya. Now, kita masuk ke love reading single. Love November 2021. Universe, tetaplah optimis dengan kehidupan cinta kamu. Ya, kekuatan keyakinannya muncul lagi. Retreat, mundur. Ini waktunya untuk tidak melepas koneksi dari dunia luar. Flirt, rayu-rayu. Extend tuh apa sih? Perpanjang energi ringanmu kepada orang lain. Oke. Terus chemistry, sebuah chemistry, ketertarikannya. Ada ketertarikan magnetik di sini. Keren. Beberapa orang singlenya bahagia-bahagia aja karena memang memutuskan untuk single ya. Sudah cuman bisa berdoa dan banyak yang healing juga karena dia sadar bahwa dia belum siap untuk berkomitmen. Tapi saya ngerasa dalam pencarian kamu itu kamu akan menemukan harapan lagi. Tapi harapan itu akan datang lebih perlahan ya, tidak menggebu-gebu amat dan tidak sampai terobsesi. Karena sepertinya kalian sudah banyak belajar juga bahwa ada hal-hal yang gak bisa dikendalikan gitu. Kalian cuma bisa lakukan hal-hal tertentu aja, dan sisanya terutama soal cinta itu banyakan faktor Tuhannya ya. Kayak soal jodoh, maksudnya soal jodoh itu banyakan faktor dari Tuhannya dan kesiapan kita juga manusianya. That's why sepertinya beberapa orang mutusin kayaknya memang gua yang belum siap nih. Kayaknya gua nih yang belum oke gitu. Dan ya udah, gak heran lah ya, karena saya mungkin memang belum siap, tapi hati saya tetap percaya dan optimis tentang kehidupan cinta saya gitu. Lalu yang satu lagi energinya menarik sekali. Ini adalah orang yang sedang kasmaran nih. Kayaknya lagi ada yang PDKT ya, mau jadian ya. Congrats ya guys ya, karena energinya enak banget saya rasain di pilihan ini. Kerasa kayak orang yang lagi happy banget dan lagi jatuh cintrong ya, mulai jatuh cinta, mulai gak bisa jauh dari dia. Mulai ingin bersama terus-terusan. Ya, nikmatilah sayangku. Nikmati karena harus gitu. Dan di sini aku ngelihat kalau digabung ya, ini adalah orang-orang yang tadinya optimis tapi agak obsesif, akhirnya sadar, oh di situ salah saya, energi saya terlalu kencang ya, terlalu obsesi, ambisius dalam mencintai dan dicintai gitu. Ya udah, saya harus turunin dulu supaya stabil, supaya nggak terlalu agresif, dan supaya tidak terlalu menakutkan buat saya sendiri, supaya saya juga ngejalaninnya tidak stres tapi enjoy. Ya udah, kamu mundur sesaat, lalu tiba-tiba bam, datang orang yang bisa kamu ajak flirty gitu. Lalu juga orang ini bisa membuat kamu jatuh cinta lagi. Ya mungkin di November nih. Mungkin ini sudah terjadi beberapa bulan lalu pendekatan ini dan ada yang jadian. Nanti kabarin ya kalau jadiannya. Atau banyaknya sih baru ketemu dan baru PDKT. Gitu, mudah-mudahan ya guys ya. Pokoknya kamu harus enjoy momen itu. Yes. So, now untuk yang the last one kita ambil pesannya lagi dari Creator Universe. Please kindly
Bisa nih give myself the message for November 2021. Aku melepaskan waktu dan biarkan. Oke. Speechless saya. Ini kontrol isunya lumayan ya, file nomor 2. Aku melepaskan waktunya dan mengizinkan semesta menunjukkan apa yang harus aku lakukan. Ya. Belajar banget untuk releasing control issue ya. File ini ngerilis sesuatu yang udah gak bisa kamu kendalikan, udah out of control, udah gak terkendali, dan minta tolong sejujur-jujurnya memutuskan apa yang kamu mau. Tuhan, ternyata saya mencintai dia. Ya Tuhan, ternyata saya gak suka sama dia, tapi saya gak tahu cara putusnya bagaimana gitu. Ya kamu tinggal mohon supaya dikasih pencerahan, tapi kamu juga harus tenang dengan melepaskan dan percaya nanti juga datang ide itu gitu. So just enjoy your life, sehari-hari enjoy aja, jadinya nanti juga inspirasi itu datang pelan-pelan ke kamu ya. So itu file number 2, menarik sekali. Jadi banyak kan tentang your what do you say, trustnya lagi dilatih dan control isunya lagi dilatih ya. And it's okay untuk kagak kelar-kelar latihan ini. Memang susah guys. Sebagai Capri saya merasakan susahnya untuk dilatih bisa trust ya. Banyak gak sisi yang bisa buat kita berkembang. Di situ semesta biasanya gempur sampai kita lemas lama-lama stop gitu. But it's okay kalau kamu masih merasa aku masih agak controlling kak, ternyata aku agak gengsi, ternyata gengsiku gede. Gengsi itu biasanya luka defense mechanism kamu tuh, nanti lama-lama kamu akan sadar ya dan bisa merilis semuanya itu. Oke, untuk file nomor 2, kasih love-nya warna hijau dengan kata-kata apa ya, trust deh, kata-kata percaya ya. Jangan ding, boleh receive juga, trust atau receive ya, trust and receive deh. Gue galau. Trust and receive ya. So untuk teman-teman, kasih like, comment, subscribe, bantuin aku ya. Semoga juga pahalanya kembali ke kamu. Jangan lupa nonton reading zodiaknya, oke? Di bagian belakang video, lihat aja timestamps-nya. Thank you so much for watching guys. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo sahabat-sahabat semesta yang pilih file nomor 3 dengan pink box of candle ini ya. Cek intro untuk lihat dari mana. Wanginya enak banget guys. Pokoknya cocok. Soul fam kita yang buat. So kita akan reading untuk kehidupan kamu di November 2021. Prediksi aja ya, kayak ramalan cuaca. Tidak semuanya harus terjadi, hanya untuk kewaspadaan dan kebahagiaan aja. Fun aja. Oke, we'll see. Untuk kehidupanmu di November 2021, universe, please kindly assist me to give the messages for them. Water your garden, menyiram tamanmu, perawatan diri, body care, kelembutan dan istirahat. Kok banyak yang diminta istirahat ya? I remember, aku ingat. Rencana jiwa, sebuah takdir versus sebuah nasib. Interesting. And last one, weight of the world ya. Kenapa disuruh istirahat ya? Karena memang lelah sepertinya. Beban dunia, batasan, melepaskan, dan tidak semua untuk kamu tanggung atau kamu bawa di pundakmu. Mandi. Yes. So file nomor 3, saya ngelihat sepertinya harus ada koneksi sama air ya, ke pantai atau berendam atau berenang, do that, karena itu kayaknya bantu untuk sedikit ngerilis sebuah energi yang kurang baik di kamu, terutama jika energi ini menyangkut dengan sebuah emosi yang lama terpendam, sebuah kelelahan juga bisa. Kayaknya ini bulan yang diminta untuk memanjakan diri deh.
Untuk orang-orang, terutama bagi yang terlalu lelah, terlalu banyak pikiran berbulan-bulan, terlalu lelah dalam fisik, dalam hati ya. Itu ada, kamu diminta untuk lebih hati-hati dalam merawat diri kamu. Ini juga saya ngerasa beberapa orang akan banyak mengingat tentang past life loh. Soul plan. Kenapa kamu lahir di sini? Aduh, mudah-mudahan ya guys ya, jadi misi jiwanya pada kebuka. Kamu jadi lebih sadar tentang apa yang takdir dan apa yang nasib kamu. Jadi gini, kalau misalnya ada seseorang yang merupakan twin flame kamu datang ke hidup kamu misalnya, atau ada mantan gitu datang ke hidup kamu, pertemuan itu kan takdir ya. Saya percayanya gitu. Pertemuan itu takdir pasti. Talinya itu, benangnya untuk menarik kita tuh dari Tuhan, menarik kita bertemu, lalu kita ternyata tidak cocok sama dia. Apalagi kalau dia abusive, mukul. Di situ ada sebuah bawaan takdir kan untuk bertemunya. Tapi nasib adalah gimana cara kamu untuk menghadapi itu. Apa kamu tinggal menanti dia berubah, ataukah kamu udah gak tahan, kamu bilang boundaries, batasan, no, gak bisa, saya di sini, saya mau pergi. Itu ada orang yang pasti bisa lebih menghargai saya. Itu, jadi di sini kamu belajar untuk punya batasan, ketegasan, dan betul-betul mengingat alasan kenapa kamu bersama seseorang, kenapa kamu melakukan bisnis ini, kenapa kamu begini, kenapa kamu di kampus ini. Ya, jadi kamu tidak melipir gitu, mungkin karena udah demotivasi ya, udah nggak ada motivasi, jadinya kamu agak sedikit meleset dari jalur keretanya. Dan dengan mengingat kenapa kamu di awal merencanakan ada di situ bisa jadi jawaban buat kamu, tempatnya itu memang bagus atau sebenarnya kamu nyasar ke situ gitu. So kita masuk ke tarotnya ya, kita sama-sama lihat di tarotnya ada pesan apa. Kesehatan juga di sini, di file ini coba diperhatikan lagi, karena begitu banyaknya emosi yang naik atau lelahnya tubuh kamu. Jadi diminta untuk lebih memanjakan diri kamu di bulan November 2021. Ada Four of Cups in reverse. Iya, gak sempat istirahat loh dia. Banyak banget tanggung jawab kamu. Ace of Wands in reverse. The Four of Crystals, tegak. Ada Page of Swords. Ya, saya minta tolong teman-teman hati-hati ya sama kesehatannya ya. Yang udah kelelahan ini berbahaya, agak berbahaya. Kesehatannya kebalik soalnya. Untuk teman-teman yang baik-baik aja, gue istirahat terus kak, kebanyakan tidur malah. Diminta lebih aktif untuk olahraga, untuk gerakin badan, jangan terlalu malas. Nanti badannya karatan. Badannya tidak ada motivasi dan itu ngeganggu mood gitu. Terus juga saya jadi bisa melihat ini, mungkin ada beberapa atau banyak dari teman-teman yang tidak bisa melepaskan sesuatu dari masa lalu. Dan sesuatu ini sebenarnya sudah tidak lagi mendukung kamu. Ini hanya untuk yang itu ya, tidak untuk semua orang. Oke. Beberapa orang juga takut kehilangan harta, atau takut ini kayak situasi COVID ini ngegulir ke bawah gitu ya, kondisi keuangan, sehingga kamu jadi kurang istirahat karena terlalu banyak pikiran, plus kamu push diri kamu untuk kerjanya terlalu keras, supaya ada aja gitu yang dilakuin supaya kamu tetap dapat pemasukan. Nah ini kerja berat sih jatuhnya nih, bukan kerja smart. Beberapa memang pastinya diminta untuk melakukan kerja berat dulu. Tapi aku rasa ada kesempatan di bulan November dimana kamu bisa kerja smart ya, bisa bekerja secara cerdas, atau memutuskan sesuatu secara cerdas dan secara logis lagi. Jika ini menyangkut kesehatan, kamu jadi tahu di mana kesalahan kamu. Menyangkut cinta, jadi ngerti. Menyangkut apapun, jadi terbuka. Ada sebuah pencerahan dari pikiran yang selama ini mumet, ganggu emosi.
sekarang dengan istirahat, dengan bersantai, dengan tidak terlalu menyiksa diri kamu, terutama tubuh kamu akan dapat pencerahannya. Gitu. Apakah ini tentang kamu lagi bingung mau ada ulangan gitu atau gimana? Ya mungkin terlalu keras ya kamu berusahanya, sehingga ada imbas yang bisa saja terjadi negatif ke tubuh kamu. Kita lihat karir ya. Karir. Money, finansial di bulan November 2021. First, do the work. Lakukan pekerjaannya. Udah lama banget saya gak dapet ini. Udah lama banget sumpah, ada 2 tahun kali. Ya, ini dia gak keluar. Tidak cukup untuk hanya bermimpi dan berdoa. Kamu juga butuh untuk mengambil aksi positif di mana kamu dipandu untuk mengambilnya. Secara konsisten bekerjalah pada prioritasmu dan buatlah mereka berkembang seperti kebun bunga yang indah. Ini untuk orang yang demotivasi ya, yang tiba-tiba jadi males gitu, yang males untuk bertindak. Saya lebih ke situ. Dan kita punya satu tipe lagi yang bekerja terlalu keras. We'll see. Abundance, cocok. Semesta memang tidak pernah salah ya. Ini adalah page of swords kamu. Pencerahan ini mudah-mudahan bisa menendang logika kamu kembali. Oke, lihat ya. Abundance, berpikir pikiran, pola pikir anugerah. Kalau kamu berpikir anugerahmu itu adalah sesuatu yang terjadi di masa depan, maka itu akan selalu satu hari di depan kamu. Lihat, rasakan, pikirkan, dan bicaralah tentang anugerah sebagai sesuatu yang sudah kamu miliki di saat ini. Dan itulah yang akan kamu alami. Ya, mungkin kamu mudah untuk bisa percaya bahwa kamu tuh udah berhasil sama impian kamu saat kamu belum bisa lihat ya. Tapi saya rasa kamu ini ngejar banget, lari. Kenapa kamu selalu ngerasa kalau aku nggak lari aku nggak bisa dapet apa yang aku mau? Dan semesta minta tuker pikirannya, coba berpikir sebagai aku udah dapet apa yang aku mau. Jadi kamu nggak usah lari tapi jalannya santai lagi. Saat kamu sudah tidak bisa menikmati pekerjaan kamu dan itu menjadi sebuah beban, maka kamu harus merubah pola pikir kamu. Karena semakin kita ngerasa terbebani dalam sebuah kerjaan, semakin energi kita sangat minim untuk melakukan law of attraction atau hukum tarik menarik. Gak bisa, jadinya lebih ke melempem nanti energinya. Karena kita udah lewat zona happy-nya ke zona tertekannya ya. Tapi setiap pekerjaan apakah ada resikonya? Ada. Tapi kalau kamu betul-betul loving your job, itu gak akan pernah jadi sebuah alasan untuk berhenti. Burnout iya, kayak saya. Burnout kan saking saya suka pekerjaan saya ini. Saya jadi tidak bisa mengatur kadang-kadang. Cuman dengan menyeimbangkan saya harus lebih slow, bisa akhirnya. Dan setiap kali saya sudah merasa tidak enjoy sama pekerjaan saya traveling. Saya keluar, saya ketemu teman-teman, ya gimana gitu ya. Pokoknya ngerilis itu semua, ke spa, do anything. Jadi saya juga merawat energi saya untuk selalu punya semangat dalam berkarya, gitu guys. Ya, jadi di sini saya ngeliat orang yang sudah memaksakan banget, punya target mungkin ya, atau ketekan sama hutang atau segala. Sabar ya, coba kamu tenangkan dulu diri kamu, tarik nafas dan coba rubah pola pikir kamu. Mudah-mudahan esok hari atau kalau kamu rajin lakuin itu, kamu jadi tidak terlalu ngerasa harus ngejar kayak gitu. Tapi kamu bisa jalan lebih happy lagi, lebih enjoy lagi. Yeah. Now we'll see tentang cinta ya. Untuk couple, pasangan. Engagement, pertunangan. Yang kedua, trust, belajar percaya. Aman untukmu mencintai. Terakhir, you deserve love. Oh, kamu layak untuk dapat cinta. So,
Untuk yang pacaran bisa aja bertunangannya di bulan November. Untuk yang TTM bisa jadian. Terus ada trust. Untuk yang couple kayaknya menyenangkan banget deh guys, syukuri ya, amini ya, biar jadi sugesti. Aku ngeliat yang couple nih kehidupan cintanya menyenangkan banget di bulan November. Sebagian besar energi dominan yang aku tarik, mungkin tidak semuanya ya aku bukan Tuhan, tidak bisa membaca semua orang, tapi aku ngerasa dan aku bersyukur kalau ini memang energinya kamu meningkat hubungannya sama pasangan kamu itu mau berkomitmen lebih tinggi sama kamu atau sedang memperbaiki caranya dia untuk mencintai kamu, dan itu lebih high level lagi gitu loh. Di situ kamu jadi tambah terasa sama dia, atau karena kamu sudah terasa sama dia jadi mau bertindak tanpa kamu paksa ya, sesuai yang kamu mau. Dan di sini saya ngerasa kalian lagi aman-amannya, lagi sedang sayang-sayangnya gitu, lagi sayang-sayangnya banget. Karena kamu gak bisa nemu orang yang bisa sesayang itu seperti dia ke kamu, dia juga sama. Pokoknya kalian ingin memberikan yang terbaik. Bisa aja motivasi ini datang dari salah satu dulu, baru yang lain ngikutin gitu. Tapi cinta dan energi gak bisa bohong guys. Ya, otak bisa bohong, dia bisa bohong ke orang lain, tubuh bisa bohong, tapi energi tidak akan pernah bisa bohong. Kalau kamu masih ngedumel tentang dia, masih pelin-pelan tentang dia akan merasakan. Nah, kalau kamu masih gak siap, semesta merasakan, tidak bisa untuk maju dulu ke tahap selanjutnya, benerin dulu di situ. Nanti berantakan kalau maju ke kelas 5, belajar ininya belum selesai. Ya, belajar sebuah pelajaran yang harusnya dipelajari di kelas 4 gitu. Itu jadinya saya ngerasa enak, energinya smooth, peaceful, tidak banyak masalah, kepercayaan kamu terhadap satu sama lain meningkat, dan juga semesta juga ya, ke semesta juga meningkat gitu. Oke, kita lihat sekarang yang single, semoga seberuntung yang couple ini ya. Calling in your soulmate. Doamu, afirmasimu, dan visualisasimu membantumu untuk bersatu. I'm so happy. Terus forgiving and learning, memaafkan dan belajar. Begitu kamu melepaskan dan menyembuhkan luka lalu, maka kamu akan merasakan lebih banyak cinta di masa sekarang. Yeay. Dan heart to heart conversations, ngobrol, berdiskusi secara hati ke hati, diskusikan perasaanmu dengan jujur terhadap satu sama lain. Terakhir adalah passion. Suka gue. Izinkan hatimu dan jiwamu bernyanyi dalam suka. Yang single, ada orang yang mau reconnected ke kamu nih, tapi kan udah habis ya retrograde-nya, udah habis deh. Waktu saya retrograde ya 2 mantan kembali ke hidup saya. Ada yang kembali. Dan di sini saya ngeliat bisa aja untuk single ada yang telepon kamu nih, orang yang kamu pikir soulmate kamu, dan mungkin kalian ngobrol ya, dan kembali berteman, kembali menjalin asmara bisa. Tapi ini harus ada deep conversation sih, harus ada sebuah vulnerability atau kerapuhan untuk bisa mencapai ini. Karena ini seperti yang nangis ya, dipegangin kepalanya, ini seperti menghindar satu atau ngambek dia yang cowok, tidak, aku tidak sudi gitu, dan yang cewek berusaha, sayang, aku tidak begitu. Soap opera banget sih gue. Jadi calling in our soulmate ini bisa jadi teman-teman yang lagi getol-getolnya untuk melakukan law of attraction. Terus setelah itu kamu juga jadi bisa memaafkan, karena dalam aspek law of attraction kita tidak bicara cuman yang dikasih sama Tuhan tuh yang kita tarik itu adalah jodoh kita, tapi persiapan di dalam diri kita juga. Ya, dengan kamu melakukan law of attraction,
terhadap cinta sejati kamu, tidak mungkin tidak ada aspek diri kita yang tidak berubah. Karena kita yang hari ini belum sama dia kan. Kamu yang hari ini masih single, kamu belum sama dia. Jadi teman-teman diminta untuk betul-betul perhatikan trigger-trigger yang muncul dari dalam diri saat melakukan law of attraction. Saat kamu melakukan itu, biasanya kita juga dipersiapkan, bukan cuma jodoh kita yang ditarik ke hidup kita, nggak gitu. Nah, dan di sini ada bagian memaafkan sesuatu. Dan di sini ada pembicaraan. Mungkin kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sudah tidak tahan lagi gitu, sedih. Dan di situ juga banyak atau beberapa orang itu ada pembicaraan dengan orang yang menggantung dan ingin dia maafkan atau harus memaafkan dia. Dan di situ bisa saja kamu jadian dengan orangnya atau kamu kembali untuk punya semangat dalam mencintai seseorang atau dalam percaya jodoh itu ada. Gitu. Suka saya. Ini bagian hambatan kamu ternyata ke jodoh kamu tuh. Kamu belum memaafkan sesuatu dari masa lalu nih guys. Udah ngelakuin law of attraction. Di sini ada blockingnya. Ya, tapi saya yakin teman-teman saya di sini orang-orang yang akan bisa mengatasi semua challenge, inner challenge-nya dia ya. Nah, kalau kamu butuh bantuan, Coach Ananda, Tiwi dan Belinda siap. Oke, mudah-mudahan November Ananda nggak penuh karena sudah hampir penuh untuk November. Silakan ke Mas Kiki. Oke, kita lihat untuk yang terakhir dari masih tadi dari Starship Oracle. Seduce me. Maksudnya excuse me. Okay, we'll see. Last message from the universe is the great suffering, penderitaan luar biasa. Suffering itu apa ya? Itu suffering. Lupa gue. Ini kayak sebuah emosi ya. Energi Mars, kemarahan, konflik, dan melembut pada cinta. Apakah itu alasan stres teman-teman selama ini? Marah sama sesuatu, marah mungkin sama orang tua, sama soulmate, sama seseorang, sama keuangan. Kamu lakukan radical acceptance ya, menerima semuanya secara tanpa pandang bulu, terima semuanya, kondisi dunia begini, dan itu butuh waktu untuk melatih radical acceptance, alright? Ada video saya di Twin Flame Soulmate yang tidak percaya cinta lagi, terjebak karma buruk, itu tonton. Di situ saya ada sedikit tips-tips untuk radical acceptance. Jadi ini ada sesuatu yang benar-benar akan diangkat, dan ini yang selama ini ada di alam bawah sadar kamu, menyebabkan kamu marah, berkonflik sendiri, atau berkonflik dengan orang lain, karena ada sebuah kekuatan dan energi berlebih akan kemarahannya. Itu yang ngegerus kesehatan kamu atau kedamaian pikiran juga hati kamu. Nah, di sini akan diperbaiki sama semesta, diperlihatkan bagian mana yang buat kamu sakit, kamu sadar, dan kamu harus hadapin dengan memaafkan. Karena itu semua sudah terjadi di masa lalu, tidak bisa diperbaiki. Yang bisa kamu lakukan adalah menerima itu sudah terjadi, sehingga di depan sana kamu bisa belajar untuk tidak terulang lagi. Itu. Jadi siap-siap ya. Kamu akan di-detox demi kebahagiaan kamu, demi punya semangat hidup lagi, demi bisa tenang dalam pikiran. Semangat. Oke. File ini kasih love-nya warna merah ya, dengan kata-kata abundance. Jangan. Boleh deh. Kalau gue abundance atau anugerah. Oke. Teman-teman, bantuin aku, kasih like, comment, subscribe ya. Itu nyemangatin aku untuk buat video-video lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sekarang giliran untuk zodiak ya. Kamu lihat di timestamps. Lihatlah zodiak kamu untuk prediksi bulanan November 2021. Kita ketemu di sana. Thank you so much for watching. Sending you so much love, Ray and light. Bye. Halo teman-teman. Waktunya kita berzodiak-zodiakan, oke? Nah, kita mulai untuk kamu yang baru nonton, mulai dari Sun Moon Rising untuk di Western Astrology, dan kamu bisa cek untuk rising kamu di Vedic Astrology ya.
Kita mulai dari zodiak pertama, yaitu adalah Aries. The first 3 cards for each zodiac. Please, thank you. Aries. Tema utamanya ada 8 of Wands. Ada the Star. The Page of Crystals. Saya ngeliat Aries ada gangguan mungkin di ini ya, ekonomi ya. Kamu ngerasa ada ujian di situ. Kamu ngerasa juga kayak mungkin bisnis kamu atau kerjaan kamu tidak berjalan sesuai rencana. Tentunya ya, dengan kondisi kayak gini kita semua kelibas kok. Terus ada Page of Crystals, harapan kamu, kreativitas kamu dalam karir, dan bahkan kayak harapan untuk ngebuka lagi niat, juga ide soal kerja apa, harus gimana, itu kadang stuck kamunya. Congratulations, karena di bulan November ada harapan yang akan tumbuh lagi ya, entah dalam segi apa, mungkin dari pendidikan, asmara, kesehatan, spiritual, tidak hanya dari keuangan, ini bisa macam-macam. Oke. Jadi setelah kamu merasakan sesuatu seperti tertahan dan harapan mulai memudar, akhirnya semesta punya waktunya di kemungkinan besar November atau ke depannya untuk buat kamu semangat lagi dan buat kamu betul-betul punya harapan besar lagi. Dan meskipun kamu tahu itu harus pelan-pelan untuk dilakukan. Ya, tapi kamu akan sabar dan at least kamu tahu ada harapan ke depan sana. Itu yang buat gairah manusia kan, hidup harapan. So itu untuk Aries. Sekarang untuk pile 2 kita masuk ke Taurus. Halo Taurus. Energi November 2021. The Sun. So good. Ada the Wheel of Fortune terbalik. And the last one is the Moon. Okay, it's so beautiful. Gila, keren banget. Ada the Sun, ada the Moon. Ada matahari dan bulan. Taurus, di bulan November 2021 kamu akan dapat sebuah pencerahan tentang sesuatu yang sebenarnya buat kamu takut selama ini. Dari mungkin kamu adalah orang yang penuh harapan, kadang kamu merasa kok kamu jadi pesimis banget ya sekarang. Ternyata ada masalahnya ya, yaitu mungkin kamu menanti sesuatu untuk terjadi tapi belum juga terjadi. Mungkin doa kamu belum terkabul, atau kamu ngerasa kayak banyak banget hambatannya di dalam hidup kamu. Dan itu yang buat akhirnya, mungkin itu yang membuat ketakutan kamu naik. Kamu mulai ngerasa, can I do this? Bisa nggak aku mewujudkan ini? Atau mungkinkah ini harus tertunda lagi? Mungkin ini soal studi juga bisa ya. Tapi saya ngerasa kamu akan seimbang nanti di bulan November untuk sadar, oh itu ketakutan doang ya. Harapan dan ketakutan mungkin akan berdansa bersama di November. Cuman saya ngerasa semesta masih belum kasih waktu terbaiknya kalau kamu belum seimbang. Dan di sini juga lambang dari kekuatan maskulin dengan kekuatan feminin harus seimbang. Artinya logika dan hati harus seiring. Kalau itu belum, maka mungkin doa itu atau rencana kamu belum bisa tereksekusi. Karena semesta menilai, oke, ini belum siap nih anak nih jadian sama cowok yang idamannya dia gitu. Atau gimana, nanti berantakan, daripada berantakan ya udah ditunda dulu. Cuman jangan khawatir, penundaan ini akan membawa kamu ke persiapan dan kekuatan saat kamu mencapainya. Karena ini the Wheel of Fortune-nya cuman tertunda doang. Ya, it can be spinning like this one day. Oke, jadi banyak belajar untuk memahami kira-kira apa sih yang harus aku langkahnya, sabar, yang mana yang harus aku ngebut, yang mana harus pakai logika, yang mana harus pakai hati, yang mana aku harus agresif, yang mana aku harus pasif gitu. Keseimbangan itu. Saat kamu sudah menyeimbangkannya, maka ada anugerah yang akan terbuka buat kamu.
Alright Taurus, itu reading kamu. Kita masuk ke Gemini. Lah, Gemini. Kita baca yuk untuk reading kamu November 2021, energi zodiaknya, what is happening? Ada Starship in reverse. Ada Temperance. Dan ada Ten of Crystals. Keren banget sih kamu. Untuk teman-teman Starship terutama. Sorry. Bulan November 2021 akan menjadi sebuah bulan untuk titik balik kamu bisa merasakan keseimbangan lagi. Starship terutama orang-orang yang sudah sadar dia bukan dari bumi atau nggak terlalu jago hidup di bumi, kalian akan menemukan keseimbangan dan punya harapan sebagai seorang manusia biasa. Kalian diminta untuk bisa menyeimbangkan kalian diminta untuk bisa menyeimbangkan antara sisi spiritual kalian dengan sisi manusiawi. Ada beberapa orang di sini Gemini terlalu hedon hidupnya, terlalu hura-hura sehingga sisi jiwanya kosong. Ada di sini yang terlalu jiwa banget sehingga sisi manusianya diabaikan. Nah, untuk mendapatkan hidup impian kamu, karena kita datang ke sini kan ingin mengeluarkan potensi terbaik dan merasakan kualitas terbaik dong dari bumi, yaitu Ten of Crystals. Di sini kamu akan belajar untuk menyeimbangkan juga keduanya. Ya, mungkin juga banyak dari sini yang awaken tiba-tiba ya, maskulin, halo, dan banyak banget yang akhirnya tidak seimbang lagi di sisi jiwanya dan atau di sisi manusiawinya. It's okay, itu butuh waktu untuk menyeimbangkan. Tapi kalau kamu ngerasa ini kenapa harus terjadi sama aku kak, karena semesta tahu dengan membuka sisi kamu yang di jiwa dan di dunia, di bumi ini, kamu bisa mencapai banyak hal, which is salah satu kartu favorit saya di tarot adalah Ten of Crystals, dimana dia punya segalanya, dari harta, pasangan, anak, orang tua, binatang, rumah besar, kekayaan gitu. Kamu punya potensi itu, tapi butuh keseimbangan untuk mencapai itu. Oke? Aku rasa perjalanan keseimbangan kamu bisa saja selesai di November, atau untuk teman-teman yang masih muda baru dimulai. Alright guys, good luck ya. You will be happy and satisfied in this lifetime. Alright guys, thank you Gemini. Kita masuk ke Cancer. Halo, teman-teman Cancer. Kita lihat ya energi kamu di November 2021. Universe, kindly message. Di sini ada Ten of Crystals lagi. Ada the Star in reverse. Ada Ten of Crystals in reverse. Dan terakhir ada Four of Cups. Tegak. So. Harapan kamu ini lagi diuji nih, tentang memiliki segalanya ya. At least ini memiliki semua hal yang kamu impikan. Bisa soal pasangan, soal rumah, soal kekayaan, soal nama baik, orang tua bahagia, binatang peliharaan yang kamu cintai, anak-anak yang kamu cintai. Kamu lagi terguncang. Harapan kamu sepertinya agak pudar di bulan ini terutama, dan November bisa lanjut kalau kamu tidak pintar-pintar untuk ngendaliin pikiran kamu. Oke, kamu nanti nonton ya pilihan file yang panjangnya untuk keterangan lebih lanjutnya. Tapi di sini banyak banget saran untuk meditasi dan tetap untuk berharap dengan berharap, tapi jangan terlalu ambisius ya. Mungkin tidak akan bisa juga terlalu ambisius karena lagi
down atau lagi kapan dimulai ini, kenapa lama sekali, kenapa ya, apakah mungkin bisa terjadi, apakah mimpiku ketinggian, pokoknya semua kamu pikirin. Dan untuk menyeimbangkan itu, saya ngerasa kamu harus mulai menghitung apa yang sudah kamu capai selama ini. Studinya sudah sampai mana, tidak semua orang bisa loh misalnya. Terus kamu juga, nama kamu bagaimana. Kadangkala manusia itu menutupi kekurangannya ya, atau perasaan takut ditolak itu oleh masyarakat, orang tua, atau cinta, itu dengan terlalu ambisius. Jadi terlalu ambisius, over ambisius. Jadinya kamu capek sendiri. Dan akhirnya begitu itu tidak terwujud, kamu ngerasa apalagi salah saya. Sudah saya lakukan semuanya Tuhan gitu. Bukan salah kamu, cuman salah kamu adalah satu, kurang istirahat, kurang slow. Itu, dan kamu harus lihat ke dalam kenapa kamu termotivasi untuk bekerja sekeras itu, atau kenapa kamu jadi tiba-tiba hilang harapan. Alasannya di mana? Kamu temukan ya. Dan kamu bisa menemukan itu kalau kamu mulai rajin berdoa lagi, bermeditasi, dan bersyukur lagi. Itu guys. Jadi good luck for Cancer in November 2021. Lihat aja nanti file yang lebih panjang ya, ada 3 kartu kamu bisa pilih. Thank you so much. Kita masuk ke sekarang Leo. Halo Leo. Kita lihat energi kamu November 2021 untuk our Leos. Now we'll see the universe please kindly assist my family. The 6 of Wands. This is so your element, fire. Dan ada 9 of Swords, 4 of Crystals. Ada beberapa yang melempem motivasinya dan mulai ketakutan, kehilangan sesuatu, harta, cinta, kesehatan. Pokoknya ada mulai keparnoan yang hakiki ya, hati-hati ya. Ini prediksi masih sangat bisa dirubah. Kamu harus happy lagi ngejalanin hari-hari kamu, harus enjoy. Saat kamu mulai ngerasa ke pressure, di situ kesehatan kamu bisa terganggu. Kedua, keinginan kamu malah makin jauh nanti. Semakin kamu kirimkan energi takut kepada semesta atau sesuatu, semakin sesuatu itu akan menjauh dari kamu. Kamu diem, kamu tenang, kamu banyakin doa, banyakin bersyukur. Di situ energinya mudah-mudahan tidak akan menjauh lagi ya. Lebih ke kamu duduk diem, jadi dia nggak kemana-mana. Kayak kita lagi ngejar ayam. Kalau kita lari-lari kejar dia akan bakal lari ya. Tapi kalau kita diem, dia bisa nyamperin kita. Kayak gitu ini energinya. Ketakutan kamu ini akan ngejar dan buat energinya jadi agresif, sehingga sesuatu yang kamu mau yang tadinya mungkin gak apa-apa malah lari gitu. Jadi tenanglah Leo, aku tahu betapa agresifnya kamu dan betapa kamu itu punya semangat, but untuk beberapa hal santai ya. Ya, apa yang kamu percaya meskipun itu negatif tapi sering kamu pikirin, itu yang akan terjadi. Jadi start untuk kembali lagi ke pikiran positif, alright? So Leo, oh ada pesan lagi nih. Kalau ini menyangkut cinta, Kalau ini menyangkut cinta, kamu harus mulai usaha, tapi usahanya harus tepat, gitu. Itu aja sih. Oke Leo, thank you ya. Kita masuk ke Virgo. Halo Virgo, how are you? Kita lihat ya energi kamu di November 2021. Banyak amat. Ada 4. Oke, the 8 of Swords, the Ace of Cups, the 2 of Swords, the King of Cups. Banyak fokus cinta dan emosi ini. Oke, kamu terkungkung nih sama sesuatu. Lucu ya. Swords, Ace, Cups. So funny. Jadi antara perang, ini pikiran kamu bisa jadi musuh kamu nih nanti di November. Pikiran kamu nih yang datang ini bukan yang positif ya. Yang datang ini adalah ngerasa terjebak, ngerasa bercabang.
antara dua pilihan, atau ini bisa jadi kecenderungan emosi kamu flipping, naik turun, karena pikiran kamu tidak bisa terkendali. Di sini bisa juga Virgo lagi perang hati sama logika. Dan logikanya ini bukan logika yang baik loh. Aku sarankan kamu harus hati-hati kalau terutama kalau logika ini, pikiran-pikiran ini adalah pikiran-pikiran yang buat kamu rendah diri, takut, dan tidak punya harapan gitu. Hati-hati ya. Karena sebenarnya hati kamu ini lagi awaken, aku rasa. Perasaan kamu lagi bangkit untuk jadi bisa merasakan apa adanya tanpa gangguan kepala. Ya, remember, kepala itu bisa nipu. Energi enggak, hati enggak. Oke, jadi untuk Virgo, kamu akan mendengarkan kata hati kamu, bahkan beberapa orang jadian, tapi masih ada ketakutan gitu loh. Ini seimbang, soalnya dia selalu di tengah-tengah yang bagus. Tapi ini adalah pelajaran Virgo untuk bisa percaya diri, untuk bisa secara emosional, stabil, dan intelligence ya. So itu buat Virgo. Cek aja video yang panjang ya, kan ada pilihannya. Kita sekarang masuk ke Libra ya. Thank you Virgo. Hola my Libra, how are you? Libra, kita lihat ya. Nah, 3 aja. Libra ada 8 of Crystals. Ada 4 of Crystals yang lagi banyak banget ya. 4 of Crystals. Dan terakhir ada 6 of Wands. So at least we got the good news. Libra, kamu ngerasa males atau ngerasa terjebak sama rutinitas yang gitu-gitu aja nggak? Kamu ngerasa capek nggak? Atau ngerasa justru kemalesan? Ada itu ya, pokoknya mungkin kamu kurang usaha atau usahanya capek banget. Gitu di sini karena kamu tidak mau kehilangan sesuatu. 4 of Crystals. Kamu jadi mungkin terlalu ngoyo ya sama sesuatu. Tapi aku rasa semua perjuangan kamu itu akan berbuah sesuatu yang indah. 6 of Wands itu kartu keberhasilan, prestasi. Prestasi bisa ya di sekolah, bisa di studi kamu, atau di kesehatan kamu, atau di keuangan kamu. At least ada hasilnya. Cuman semesta minta jangan terlalu takut ya sama ketakutan kehilangan, karena apapun yang kamu percaya dan frekuensi yang kamu kirimkan paling sering itu adalah yang akan kamu terima. Oke. Jadi kamu harus seimbangkan, kamu harus tekun, jangan minta sesuatu itu instan untuk terjadi, nggak bisa. Kamu bisa diminta untuk konsisten ya, karena masih kebalik, biasanya orangnya males atau tidak konsisten, atau justru nggak bisa keluar dari rutinitas yang terlalu melelahkan. Nah, di situ kamu akan belajar menyeimbangkan diri sehingga kamu tidak perlu ketakutan tapi enjoy ngejalanin hari-hari kamu. Tuh, entah ini soal karir, soal cinta, soal apapun ya, ini bisa apapun. Tapi ujungnya oke kok. Kamu bisa sukses untuk naklukin tantangan ini. Oke, itu untuk Libra. Sekarang kita masuk ke Scorpio. Thank you Libra. Hula Scorpio, how are you? Kita lihat ya. Zodiak kamu November 2021. Sekarang give us the message for. Oke, pastikan. Ada 3 of Wands. Oke. Ada Strength. Nice. Dan ada 8 of Cups. Oke. Libra, Scorpio lagi stalking siapa? Saya ngerasa kamu lagi ngelihat seseorang dari jauh atau lagi bermimpi ya. Dan di sini kamu lagi membangun kekuatan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak buat kamu bahagia. Dan aku rasa kamu akan berhasil untuk meninggalkan hal itu. Jadi ini kayaknya sudah dalam tahap planning atau perencanaannya sudah lama. Kamu ngumpulin kekuatan dan akhirnya kamu bisa melangkah. 8 of Cups adalah meninggalkan sesuatu yang sudah tidak membahagiakan. Tapi uniknya di deck ini 8 of Cups-nya itu
Cangkirnya nggak ditinggalin, dia cuma ngeliatin, cuma satu yang ada di belakangnya. Udah sama ini di sampingnya, ini yang dia tidak lihat. Sepertinya ada satu hal yang ngeganjal kamu, yang kamu gak mau tinggalin, dan kamu mulai fokus sama yang berkah kamu gitu. Dan ini ada Saturnnya, babeh gue, penuh dengan restriction. Memang ada karma, kenapa kamu dulu belum berhasil, tapi akan didukung setelah cincinnya lepas. Cincin Saturnnya, setelah era Saturn di astrologi kamu lepas, kamu akan punya kekuatan itu, punya kekuatan buat coaching sama saya untuk bisa self love atau apa. Biasanya gitu. Sudah mendekat ke ujung karmic cycle ya. So congrats untuk Scorpio. Good luck with your journey ya. Thank you so much Scorpio. Kita masuk ke Sagittarius. Halo Sagittarius, November 2021. Please kindly send us the message. The Two of Cups in reverse. Ada The Magician in reverse. Aduh. Ada Three of Swords. Sagittarius. Ini kayaknya aku nggak baca buat banyak orang deh ini. Kamu lagi patah hati ya? Sagittarius, kalau kamu lagi patah hati dan kamu lagi nggak percaya diri kamu bisa ketemu jodoh kamu, ketemu orang yang baik buat kamu, ketemu pekerjaan, misi jiwa kamu diminta istirahat dulu ya. Jangan terlalu overthinking. Kamu ini kepercayaan dirinya hancur banget, lagi down banget. Coba saya tarik lagi ya khusus untuk ini. Jangan lupa nanti nonton video yang pilih kartunya, ada 3 file. Kamu pilih biar dapat info lebih lanjut. Cuman coba kita lihat lagi Sagittarius, why, how. Karena kamu tidak menggunakan kekuatan kamu yang sesungguhnya, yaitu kepercayaan diri untuk maju terhadap apa yang kamu mau. King of Wands itu pedenya parah, tapi juga dia itu secara magical, dia tuh kan pintar secara fisik ya. Secara fisik oke, tapi ini masih kebalik. Bisa aja kamu cuma ngandelin aspek fisik atau kamu kurang olahraga. Dan ini juga King of Wands ini adalah orang yang secara magical, magician lah dia. Dia punya power supranatural yang tinggi. Entah yang mana yang masih kamu belum buka ya, power dari jiwa kamu ataukah power dari tubuh kamu yang belum terbuka. Tapi ya, syarat untuk dapat cinta sejati kamu atau your Two of Cups soulmate adalah dengan bisa menyeimbangkan keduanya, bukan hanya menguasai satu aspek aja, tapi kedua aspek, jiwa dan material, spiritual dan material, harus dua itu ya. Dan saya harap kamu segera sembuh sakit hatinya. Percaya lagi nanti. You can do that. Kamu bisa lakuin dan bisa jadi magician. Bagus banget nih. Sebenarnya hanya masih tertunda, belum waktunya. Dan mungkin karena kamu masih patah hati, jadi powernya masih belum keluar. Mungkin nanti akan ada waktunya kamu jadi punya inspirasi dan ide lagi, dimana letak kamu bisa memperbaikinya jadi lebih kuat. Dan untuk yang tidak patah hati, aku tidak yakin ini adalah message buat kamu ya. Karena ini lebih kepada ketidakpercayaan diri yang akut. Entah itu karena cinta atau karena ada sesuatu yang lepas dari hidupnya. Karena Three of Swords begitu. Sesuatu diambil dari hidupnya. GWS ya teman-teman ya. Hatimu, pikiranmu, tubuhmu, apapun itu. Good luck. So itu untuk Sagittarius. Kita masuk ke Capricorn. Capri. Sekarang kita masuk ke Capricorn. Halo geng Capricorn Sun. Aku Sunnya Capricorn loh. Oke, kita lihat ya November 2021. Please kindly advise. The Wheel of Fortune.
finally setelah Oktober lumayan ya. Terus ada oh man, geng, siapa nih mau datang nih? Oh my god. Oke. Ada yang terjadi, ada sebuah siklus yang kamu masuki, dan siklus ini bagus banget. Siklusnya sudah positif, ini divine timing terbentuk, terutama soal cinta guys. Oh god. Thank you universe. Aku nanti akan cerita sama kamu ya apa yang terjadi sama aku di Oktober. So ini I feel so happy. Dan buat teman-teman Capricorn juga yang Sun Moon Rising atau di Rising Vedicnya, saya ngerasa semua kerja keras kamu akan tercapai, roda kamu akan mulai berputar, dan ada sesuatu kegiatan atau cinta yang datang ke kamu, dan ini sangat kamu sukai. Kamu juga akan lebih slow, dan ini juga ada kaitannya dengan kehendak kamu memilih jalan yang mana, atau ini juga kaitannya dengan pilihan dalam cinta, tapi bukan pilihannya. Mudah-mudahan itu hanya sebuah kesempatan. Ada beberapa orang yang jadian sama orang yang dicintainya, ada kedatangan orang baru juga bisa, twin flame-nya juga bisa, ada cinta baru juga bisa. Tapi saya ngelihat challenge-nya di sini ada di ketakutan, karena saya nggak bisa, karena saya tiba-tiba ngelihat bottom-nya ada the moon. Kamu harus percaya diri, dan di sini kamu diminta untuk menerima anugerah yang akan datang. Itu juga bisa jadi perlambang the moon kan, atau lambang dari energi femininnya itu receiving. Jadi bagaimana kamu cara membuka pintu ini? Mungkin bukan di November datangnya, tapi nanti lagi ya. Ini adalah dengan menyayangi diri kamu sendiri, memilih hal yang akan buat kamu bahagia, bukan yang tidak. Itu dimana ini adalah wheel of fortune kamu, atau sebuah siklus baru yang indah. Congrats Capricorn. Untuk perjalanan cinta terutama ya, atau dalam pilihan karir, pilihan ini, pilihan itu, macam-macam. But di November mungkin kamu akan memutuskan sesuatu. Itu Capricorn. Thank you universe. Now we're getting into Aquarius ya. Thanks Capri. Hello my Aquarius friends. Kita lihat energi kamu untuk November 2021. Universe. Ada 7 of Cups in reverse. Ada 4 of Swords. Dan ada 7 of Swords in reverse. Oke, Aqua. Untuk kamu Aquarius, kamu akan mengalami ini, awakening di sebuah sisi hidup kamu atau cakra kamu. Ada pilihan dan ketenangan di Four of Swords, istirahat dari sesuatu mungkin yang selama ini nge-pressure kamu, yang selama ini buat kamu overthinking, bahkan cenderung kayak menjelek-jelekan orang lain atau diri sendiri pikirannya. Ini kamu bakal nemuin sesuatu. Oh, ini tuh masalah saya selama ini. Saya suka pesimis sama orang, saya suka suzon sama orang, dan saya tidak fair sama orang, misalnya gitu. Atau kamu tiba-tiba ngeh, oh selama ini gue membiarkan orang kok semena-mena ya sama gue ya. Ada kesadaran itu yang akan dibuka sama kamu, dan itu hanya bisa diraih dengan ketenangan kamu ya. Karena kamu kayaknya cenderung overthinking nih untuk yang pilih ini. Ada overthinking kamu yang agak akan diperbaiki, bukan agak akan diperbaiki di November, sehingga kamu pun kayaknya akan rajin bermeditasi atau tidurnya akan lebih berkualitas, dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kayaknya membuat kamu tambah overthinking. Ini bagian awakening sih, untuk tahu mana yang akan buat kamu happy, mana yang enggak. Itu Aquarius, so congrats ya. Kamu good luck untuk penenangan pikiran overthinking itu ya. So thank you Aquarius. Kita sekarang masuk ke Pisces. Hula, untuk Pisces, how are you? Kita lihat energi kamu November 2021. We will see.
ada Three of Crystals in reverse, ada juga wait, oke. King of Cups, dan ada Four of Crystals. Oke. Jadi untuk Pisces, ada beberapa Pisces yang kayak gagal rencana kerjasama, atau gagal melakukan rencana sesuatu, atau masih tertunda ya, bukan gagal, masih tertunda. Ini kayak komunitas juga sih, melakukan sesuatu. Atau kamu dari 3 ke 4 ya, saya baru perhatikan. Kamu berusaha keras untuk menjaga sebuah rencana tetap terjadi. Awalnya kamu sangat khawatir, overthinking, atau deg-degan ya, takut. Tapi lama-kelamaan kayaknya kamu bisa mengatasi challenge dari perasaan ini atau pikiran ini, tidak terbawa begitu aja, dan kamu bisa tenang, dan sepertinya kamu akan bisa melakukannya, melaksanakan rencana itu, bisa melanjutkan, tapi kali ini dengan niat yang jauh lebih baik ya, dengan usaha yang jauh lebih baik, dengan perasaan yang jauh lebih baik lagi, karena King of Cups dia kan bisa ya raja ya, terus juga dia bisa ada pesan keajaiban juga. Karena King of Cups itu istananya ada di atas air. Jadi kamu merasa ada sesuatu yang impossible untuk terjadi, tidak mungkin, tapi ternyata semesta tunjukkan jalannya ke kamu. So, selamat membangun istana di atas air ya. Making something impossible becoming possible. So, that's what I see here dari semua zodiaknya. Thank you so much guys for watching. Kalau kamu mau lihat keterangan lebih lanjutnya, ada reading panjangnya di tarot-tarotnya ya. Kasih like, comment, subscribe buat aku, kamu bantuin aku untuk semangat lagi. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye.